Jadi kalau kami di Basnas Provinsi itu rapat, yang mau diangkat tuh emak ya telepon. Mudah-mudahan bisa diamalkan di ruangan ini. Selamat datang Ayahanda Burhan. Burhan ini pokok penting dalam kehidupan membangun dan umat. Karena Rasulullah bilang sodako itu burhan, dia bilang. Jadi istimewa yang bernama Burhan ini. Jadi begini para sahabat sekalian, dalam rentang perjalanan saya berdakwah di Basnas, kemudian Pak Rusdi Saska, kemudian kawan-kawan YBM dan kawan-kawan lainnya. Dalam perjalanan itu tentu kita bisa melihat, kemudian mengevaluasi apakah yang kita lakukan, apakah yang kita upayakan ini berhasil atau tidak gitu. Saya di Basnas Provinsi saya di tahun 2015 ke hingga 2020 itu hampir setiap kabupaten saya kasih dai, kecuali Kota Pontianak karena beliau Ustaz Sulaiman sahabat saya. Dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit gitu. Bapak hitung saja kalau dai itu 1.500, hampir 30-an dai yang kita berikan. 1.500 kali 30 berapa tuh Pak? Udah 4 ya, kalikanlah setahun, itu dia. Dan saya merasakan belum ada tampak. Begitu juga YPM, Pak Rusdi Saska, ya kan? Pak Rusdi Saska menghimpun dai-dai, kemudian YBM membiayainya. Mana ukurannya, mana capaiannya? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita tidak akan bisa membangun kemandirian umat khususnya ketika kita tidak mampu melihat atau menunjukkan ukur itu. Kemudian kita lihat lagi masjid kita. Setelah runtuhnya Turki Utsmani di 1924 hingga 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, masjid-masjid kita seperti Bapak lihat, kita at home, kita merasa nyaman wa aqimus sholah saja, kita merasa pada zona aman memperbaiki masjid saja. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ukurlah di tempat kita masing-masing. Saya ukur tempat saya, Bapak ukur tempat Bapak saya, ukur Bapak masing-masing. Jadi kita tidak saling menanyakan, adil kan? Pak Komar nih, sahabat saya ini majelis sebelahan. Dia ngukur sendiri masjid dia gitu. Betul nggak waki musola saja? Bagaimana waktu zakahnya? Kok dihilangkan begitu kan? Ini kita sudah terbiasa memenggal-menggal aja ini kan, akhirnya dipenggal semuanya. Belum lagi degradasi kehidupan kebangsaan kita. Sekarang kita disempali sadar tidak sadar dengan moderasi beragama. Sadar tidak sadar kita diajari moderasi beragama. Tidak sesuai dengan kontekstual Qur'annya, tidak sesuai dengan ilmu Qur'annya, menjadikan kita Islam yang kapah. Zaman awal peradaban Islam Pak, dari tukang sayur sampai Halifah, paham makna jihad semua. Sekarang kalau ditanya satu-satu orang ini beda-beda tafsirannya. Saya tidak salah masuk definisi itu. Jihad itu apa? Dari kaki 5 sampai para Halifah, sampai ke Amirul Mukminin, sama nih. Kemudian kita melihat lagi fenomena dunia Islam Palestina misalnya hari ini. Apa yang kita suguhkan Bapak? Yang kita suguhkan Palestina itu adalah bantuan kemanusiaan. Betul Bapak? Ya kan? Semua filantropi berbangga-bangga. Saya tidak menyalahkan yang bersedekah dan menerima sedekah.
Itu sudah ada ukuran masing-masing di sisi Allah. Apakah salah memberikan bantuan ke manusia? Tidak salah. Apakah akan membangun izah kita? Itu dipertanyakan. Kalau kita flashback ke belakang sebentar, kehidupan kita pada saat ini itu tidak jauh beda dengan kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini selalu saya sampaikan. Dengan pimpinan Basnas Kabupaten juga saya bukakan. Kenapa Bapak? Karena setiap penggal sejarah peradaban kita, setiap penggal mau diambil dari mana, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, itu bisa kita copy paste dan kita buktikan sekarang. Bisa kita copy paste, kita buktikan sekarang. Persoalannya, Quran yang kita baca, yang 30%-nya itu adalah tentang sejarah, tidak membantu kita untuk mendorong kita memahami itu semua. Kalau orang tidak mengerti sejarah, dia tidak bisa mendorong peradaban, Pak. Rasulullah, mengapa dia memaafkan ketika Fatu Makkah? Kan udah geram, udah diusir dari tanahnya kan? Yang usir itu sepupu sekali ya kan? Pak mudanya semua keren gak kira-kira kan? Hampir dibunuh, yang bunuh bukan lain, sepupu sekali. Sampai hijrah dia ke Madinah, membangun Madinah Al-Munawwarah. Apa yang di kepala Rasulullah ketika mau makan saudaranya? Apa pidatonya? Kata Rasulullah, aku mengingat sahabatku Nabi Yusuf. Kalau aku tidak baca itu, bahasa kasarnya, itu aku bunuh tidak ini. Akhir-akhir itu. Jadi ketika nak melakukan itu, dia teringat surat Yusuf itu. Balik lagi peradaban kita sekarang ini. Kalau kita potret, Bapak, peradaban kita itu tidak beda dengan peradaban Salahuddin Al-Ayyubi. Tadi saya sampaikan bahwa dari 1924 sampai sekarang 2 tahun lagi akan satu abad ya, kekalahan kekhalifahan Turki Utsmani itu. Zaman Salahuddin yang dibantukan ke Palestina itu bukan bantuan kemanusiaan, Pak. Zaman Turki Utsmani yang dibantukannya kepada Palestina itu bukan bantuan kemanusiaan. Yang dibantukannya adalah bantuan perang. Betul? Iya Pak ya? Yang dibantukannya adalah bantuan perang. Masuklah bantuan kemanusiaan. Kalau perang dihentikan, otomatis bantuan kemanusiaan itu akan jalan. Tapi kalau bantuan kemanusiaan tidak menghentikan bantuan perang, maka persoalan itu akan terus mengguyur. Saya tidak perlu bawa perang, saya dikasih gambaran saja, kan gitu ceritanya sejarahnya. Pertanyaannya, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi bisa, kemudian kenapa kita tidak bisa? Itu pertanyaan mendasar. Kalau Bapak baca sejarahnya, saya suka penggalan sejarah itu karena hari ini sama dengan kondisi pada zaman Salahuddin. Salahuddin Palestina dikuasai oleh kaum kufar. Salahuddin bisa memenangkan pertempuran, dan kita sekarang di hidup ini, di zaman digital seperti ini, tidak mampu berbuat apa-apa. Tentu ada yang salah, karena dasarnya adalah kita tidak mampu membangun kemandirian umat. Sederhana saja jawabannya itu, karena kita tidak mampu membangun kemandirian umat. Sudah banyak lembaga filantropi di Indonesia ini. Dari komandannya itu pertama yang punya regulasi itu Basnas. Ini kan filantropi, tidak mengambil untung, memberi untung. Di bawah Basnas itu yang direkomendasikannya di kota Pontianak saja nih ya, ada ACT
yang selalu memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Kemudian ada rumah zakat, ada Lajis Muhammadiyah, ada Lajis Nahdlatul Ulama, ada rumah yatim berdasarkan ada 9 yang resmi. Belum yang kecil-kecil gitu, yang kita kasih nama PPJ. Di provinsi itu banyak. Bakat pengumpulan itu miliaran semua itu. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak merasakan denyut nadi pergerakan itu? Apakah Bapak merasakan pergerakan Basnas? Mungkin Bapak hanya dengar, oh Ure Muhammad Amin Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Oh kenal. Tapi bagaimana pergerakannya? Bagaimana dia membangun kemudian umat? Nah, kita jawab sama-sama hari ini. Di Sanggau ada Pak Adi Samsu. Kota Pontianak ada sahabat saya yang alhamdulillah mudah-mudahan nanti ini sekarang ranking 1, nanti tetap bertahan di posisinya. Saya berharap dia jadi ketua, gitu kan, dia bisa ngomong sama-sama. Ada Pak Rusdi Saska, ya kan? Walaupun di pergerakan yang dibiayai filantropi, bagaimana capaiannya? Sikawang ada sahabat saya Mahmudi, banyak juga menggelontorkan beras, bantuan manusia dan sebagainya. Di Landak, di Bengkayang yang oleh beliau dikatakan anak bungsu, ya kan? Apalagi yang baru YBM, ya Bapak. Kita urus nanti, kita pikirkan sekarang. Saya buka slide itu berikutnya. Itu jadi pertanyaan besar kita, Pak. Itu pertanyaan besar kita, bagaimana kita membangun kemandirian umat ini. Kalau kita bicara dari redaksi, Pak, ya, dari redaksinya, cuma masuk satu lagi saja, yang Imam Malik bilang nasi. Nah, ini salah satu jawaban dari persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi itu, Pak. Generasi umat ini tak akan membaik melainkan dengan mengikuti konsep yang menjadikan umat terdahulu baik. Saya sudah 52 tahun Pak umur saya, Pak, dan hampir sekolah saya ini tidak pernah menyentuh pondok pesantren. SD dihadapkan dengan Pancasila, termasuk bapak-bapak yang tua-tua ini. SMP masih Pancasila, yang saya hafal itu 36 butir, Pak, sampai juara 1 sih, Pak, menghafal itu, Pak. Kadang-kadang timbul juga penyesalan dalam diri, kenapa aku dari yang dulu minimal juz amma gitu kira-kira. Mungkin saya sudah jadi imam kali ya kan. Ada pertanyaan nanti saya baca intri, tapi saya tidak bisa menyalahkan keadaan pada masa itu. Ya kan? Nah ini kita persiapkan lagi masa itu. Pelan-pelan kita, Pak, pelan-pelan, ya kan? Generasi akhir umat ini tak akan membaik melainkan ikuti konsep metode yang menjadikan umat tidak baik. Saya mau cerita yang agak besar dulu ya, ketika bagaimana Salahuddin merebut kembali Palestina itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bahasa provinsi atau bahasa kota tidak penuh ya. Cerita saya berulang-ulang. Yang diukur Salahuddin itu apa? Salahuddin ketika jadi sultan dia berkantor di Irak. Dia bolak-balik ke Masjid Al-Umawi di Syria, Damaskus. Ditanya sama rakyat, Sultan bila kita perang, apa kata dia? Kalah. Sultan yang cerdas, yang alim itu dia bilang kalah. Kau kalah? Kau tengok masjid kau itu subuhnya masih bapak. Gampang kan mengukur kan? Pede-pede simple mengukurnya. Hari ini kalah atau menang kita? Hah? Berimbang.
Serius Pak, serius. Kalah kita ini Pak. Jadi kalau kita nak bertempur lawan Palestina, jangankan Palestina, lawan PKI saja kita sudah habis nih. Cuma kita takut berani ya. Betul. Itu ukuran Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Dia cek dari Irak ke Syria. Sekarang Syria itu menjadikan pintu masuk. Kalau jadi pertempuran nanti di akhir zaman ini, pintu masuknya Syria Pak. Masjid Abu Umayyah itu masih ada. Itu yang diukur Salahuddin Al-Ayyubi. Terus apa serta-merta masuk? Tidak masuk. Maka ketika YBM ingin mengevaluasi dai, saya bilang pertama evaluasi dulu, perbaiki dulu yang dasar, yang elementary yang harus dikuasai orang dai, yaitu tahsin Quran. Alhamdulillah sahabat saya Ustaz Condro dan Ustaz Nusdi mengikuti arahan kita. Sebenarnya YBM dan filantropi lain itu sudah ikut dalam program ini Pak. Coba di daftar komitmen yang ada ACT yang rumah Jakarta apa semua harus masuk dalam program ini. Bukan saja di bahasa 4% kota, tapi di bahasa 4% kota sudah masuk di program ini. Alhamdulillah, saya kasih apresiasi, tepuk tangan dulu untuk Ayahanda Wahidin P. Nah, ini dia. Ini senang tak senang oleh YBM. Totalnya berapa tuh? YBM, UIW sama UIP. Ya, ada 6 semuanya. Itu program namanya Madrasah Masjid. Itulah yang dipersiapkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk memenangkan pertempuran ke Palestina. Anak-anak kaum muslimin itu dimasukkannya ke masjid, masukkan ke sekolah-sekolah. Yang diajar tidak ada Pak. Yang diajarkannya Quran, dimulai dari tahsin Quran. Bingung ya Pak ya. Kalau nak berperang belajar itu gitu. Aku tidak strategi perang segi apa gitu dari kecil. Diajari oleh Salahuddin itu Pak. Tahsin Quran dan bahasa Arab, hadis Rasulullah. Dan oleh saya adopsi menjadi Sirah Nabawiyah. Hanya itu modalnya Pak. Itu bukan. Kemudian saya mintakan sama Pak Condro, dai-dai itu hadirkan juga takmir masjidnya. Jangan nanti yang dai-nya berdakwah ke kanan, yang takmir masjidnya berdakwah ke kiri, tak nyambung gitu. Karena yang diukur itu dari peradaban awal Rasulullah sampai akhir ini adalah masjid yang makmur. Kalau kita bicara kemandian umat nih Pak ya, hanya 3 ayat, 1 hadis saja selesai Pak. 3 ayat dan itu semua di At-Taubah, At-Taubah 18, At-Taubah 103, At-Taubah 60, dan 1 hadis Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Kalau kita amalkan itu, sekarang sudah selesai perjalanan kita Pak. Itu saja. Ya, saya balik tadi sana. Itu dia. Alhamdulillah, tahapan itu sudah diselesaikan oleh YBM. Pertama, rekrutmen dai, dan diikutkanlah Madrasah Masjid, program Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. Di Basnas Provinsi baru 2 kabupaten, 3 kabupaten yang merespon dengan baik. Itu filosofinya. Saya ingin memenangkan pertempuran di Palestina. Bukan pertempuran sekarang, bukan, tapi peradaban yang harus kita bangun ke situ. Kalau anak kita belajar Quran, ada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu 151 kalau saya.
Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Saya menerjemahkan ma lam takunu ta'lamun itu adalah bonus. Ketika kita belajar Quran, ma lam takunu ta'lamun itu bonus. Bapak yang tak bisa ceramah, saya sarjana teknik bisa ceramah. Saya rasa hikmah dari itu. Bapak yang belajar Quran, yang memang fisik perang, Bapak akan bisa kali berperang. Memang mujahidin itu punya waktu untuk berperang? Tidak punya waktu berperang. Maksudnya punya waktu untuk latihan perang? Dia tidak punya latihan itu. Dia mendaurah Quran saja dalam badannya. Saya yakin kalau itu kita amalkan dari anak-anak kita, nanti dia akan terbentuk dengan kemauan Qurannya. Malam takun ta'lamun. Itulah yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak. Udah 5-6 tahun dia persiapkan generasi itu, baru dia masuk ke Palestina dan memenangkan pertempuran. Tidak ada modal lain. Rasulullah membangun peradaban itu mengunci diri. Semua halafus soleh kita mengunci diri. Salahuddin mengunci diri. Tidak mau makan Persia, tidak mau makan Romawi, kunci diri. Bapak-bapak yang pernah kunci juga anak-anak kita. Ya Ustaz Daniel, kunci di masjid. Karena kemandirian kita tidak tetap dari masjid, Bapak. Kemandirian kita tetap dari masjid, tidak bisa dari lantai. Tapi kita masuk pelan-pelan ke sana. Sekarang kita persiapkan ini dulu, generasi ini. Kalau kita tidak siapkan, kemudian kita orang tua tidak punya pemahaman tentang itu, maka 5-6 tahun ke depan masjid-masjid kita akan kosong lagi. Persoalannya kita tidak mau mengamalkan saja. Ketika masjid-masjid penuh, maka kita tidak bawa anak kita, cucu kita ke masjid. Dulu ketika zaman Imam Malik, Imam Mazhab, saya baca sejarahnya, anak-anak di usia 5 tahun sudah balik pada masa dia. 5 tahun sudah balik, ya kan? Apa dia kan? Sudah bisa menerima hukum Islam, sudah punya saf sendiri untuk sholat. Sekarang hari ini kita lihat masjid kita, masjid Pak Komar, lihat sendiri kan. Maka saya minta Pak Komar untuk ada tetangga sebelahnya, supaya kita ketemu hari ini, kita amalkan. Supaya masjid kita tidak hanya waqimus sholat saja. Kalau di Landa itu ada 3, 1 di penjemuran. Saking dia respon pada Basnas, dibikinkannya perahu, mereknya Basnas, tapi Basnas tukar. Basnas dan YBM bikinkan lagi untuk dia longboat, supaya dai-nya bisa mengajar ke sana. Nanti boleh tampilkan video itu, foto itu sana. Kamu yang main telepon sana. Sudah saya bilang tadi yang boleh main telepon untuk melakukan kata banyak saja. Ini di penjemuran tuh, programnya baru tuh, belum setahun, ya kan? Belum habis gaji setahun itu, belum selesai itu. Saking cinta dia dengan peradaban, bayangkan Bapak, dia sedekah sampan tuh merek Basnas, itu modalnya 20 juta lari tuh. Respon masyarakat, itulah kemandirian salah satunya. Jadi Basnas, saya sama-sama pimpinan Basnas yang kabupaten kota ini pemicu saja. Tapi bagaimana itu bisa berjalan? Jadi kita bisa diukur, Pak, ini bisa diukur. Maka kita gabungkan Basnas dengan YBM hari ini. Di Landa ada 3, di penjemuran, kemudian di Otobasa. Angkat tangan yang Otobasa. Mana Otobasa? Jabal Nur. Ya, ini. Siapa nama Pak? Pak Iskandar. Iskandar, satu lagi?
Andin ini Dayak Muslim Pak. Nah, mau dibilang alat lagi, dia lama-lama alat ya. Cukup maksimal 2 tahun aja. Ini sahabat saya, berjuang. Minta diskon. Bapak, ini kampung Jabal Nur saya minta ubah nama ya ke Jabal Nur. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu merubah nama. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya Madinah waktu itu namanya Yatsrib. Yatsrib itu dalam Quran itu diulang 2 kali. Salah satu di surat Yusuf ayat yang ke-92. Yatsrib itu artinya cercaan celaan. Rasulullah tidak senang kata-kata itu, maka cobalah menjadi Madinah Munawwarah. Karena kata-kata itu doa. Makanya kalau kita nak melakukan perubahan-perubahan, kita pahami dulu sejarah Rasulullah, pahami Quran dengan sejarah-sejarah. Saya di Pontianak ini ada program betik benih. Betik itu ubahlah menjadi benih. Betik Bapak tahu artinya dangkal, ya kan? Macam-macam lah dangkal. Akhirnya berdampak kepada perilaku orang itu. Dangkal perilakunya, dangkal hidup dan seterusnya. Mohon maaf ya. Maka Jabal Nur ini kita rubah foto bahasa itu menjadi Jabal Nur. Tapi hadiah dari Pak ini nih yang tidak jadi mati. Semangat ya, semangat ya. Ini kita jadi mati lah kita bisa bersilaturahim deh kan. Istimewanya Jabal Nur ini Pak, dia bisa membiayai dai-nya Pak. Bapak bisa belum? Belum, saya belum sampai menghadirin Sungai Buloh. Tenang. Programnya tripartit, bahasa provinsi, kemudian bahasa kabupaten masing-masing dan PZ-nya. UPZ-nya harus menyambungkan wajib sholat wajib zakat. Ambil sedekah itu, nanti kita masuk program. Saya mau cerita dulu. Setelah Jabal Nur yang bisa membiayai dai-nya, masuklah ke Sungai Buloh. Kalau saya lihat dari perasaan telepati saya, Sungai Buloh cukup berhasil. Mudah-mudahan istiqomah ya. Tunjukkan sama masyarakat Kota Pontianak, khususnya Pak Kumar itu nanti. Dengan wakil maksudnya jangan duit banyak-banyak Pak Kumar di masjid Pak Kumar. Keluarkan semua itu. Habis itu di Parindu, mudah-mudahan Parindu juga, ini juga penguatan ya, penguatan semuanya, dan menjadi contoh nanti yang bapak-bapak dai yang bertandem dengan takmir yang kesini. Di Parindu, mana Parindu? Bangsa di mana? Ya. Wakil sholat, wakil zakatnya jangan terus gitu. Jadi ketika diundang itu jangan banyak ngomong-ngomong berapa bayar 1.000 bayar saja gitu. Itu sebenarnya pancingan saja untuk kalian bermotivasi kuat. Jadi untuk berhidup. Pak Muhammad di Mujahidin ini ada pimpinan bastasnya, kalau bisa kalah waduh, berarti tidak mengamalkan apa yang kita buat dalam kesepakatan RKAT ya gitu. Nah, jadi itulah sekilas mengapa kita hari ini kalah ya. Tadi saya mudah-mudahan Bapak bisa cerna dari peradaban Salahuddin Al-Ayyubi. Saya senang Salahuddin dulu Pak. Puncak karirnya itu seumur saya Pak. Dia dan peradaban itu sudah ditunjukkan Islam dengan sempurna. Bagaimana Rasulullah cucunya Hasan naik ke punggungnya ketika dia imam, ketika dia khutbah. Ini kan lupa kita semua nih, yang sepele, yang sederhana. Balik ke sana, yang generasi. Bagaimana kita mau mempersiapkan generasi? Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Itu kalau yang dicontohkan oleh sampai abad pertengahan Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Nah ini dia. Yang PR perangai Rasulullah saja lah, bawa cucunya saja lah kita ikuti sekarang dulu nih. Kalau tak ada cucu kemanaan? Cucu tetangga? Bisa tak Bapak? Bisa tak? InsyaAllah. Ya insyaAllah. Bilang bisa tak Bapak? Itu dulu. Diajak semua ke masjid. Habis ini saya nanti minta daftar sama Pak Condro. Dai-dai mana yang jauh saya mau lihat masjidnya. Betul lah, nanti kita subur atau Pak Condro ya. Macam Salahuddin memeriksa Masjid Al-Umawi gitu kira-kira. Tapi saya tidak pakai kuda Pak ya. Ini pakai ribbon ya. Pakai ribbon.
Sekarang udah awas sudah agak Pak, pakai ribbon Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau cerita perjalanan saya. Saya baru pulang dari perjalanan 1261 km. Tapi bukan seperti Rasulullah pakai kuda. 1261 km. Pontianak Banjarmas pakai ribbon. Udah itu mintaan lagi Bang. Saya mau pergi duduk di depannya, senang dia duduk di depan karena di belakang saya mampu. Bukan dakwah. Kalau Masjid Masjid Haram ya dengan Al-Aqsa itu 1239. Jadi kalau pulang pergi para pedagang Arab itu kurang lebih 1 bulan, ya kan? 1 bulan. Kita ke Banjar saja sekarang sudah ditempuh. Kalau hitungan pesawat itu 1 jam 50 menit tidak melewati laut. 1 jam 50 menit. Kalau jalan darat itu kurang lebih 30 jam. Saya sampai di Banjar itu pukul 10 malam. Pukul 3 pagi harus bergerak ke masjid. Saya memang benar semua pengen ke Banjar itu Pak. Saya untuk sekedar belajar masjid karena saya sudah ajak, saya sekarang kan cuma ngomong nih. Ya Pak Wahid bikin madrasah masjid, Pak Mahmudi bikin madrasah masjid, ayahnya Samsu saya telepon, udah jadi belum tuh muhajirin itu bagaimana, mujahidin bagaimana? Tak ada cerita pembicaraan lain tuh. Kumpul tak sedekah itu. Nah, sekarang saya pergi, saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Mohon maaf ya, ada 4 masjid yang saya kunjungi. Yang di sana wa aqimus shalah wa atuz zakatnya hidup Pak. Masjid yang saya kunjungi ini wa aqimus shalah wa atuz zakat hidup. Tidak ada orang yang berhutang di sekitar masjid. Fakir disantuni di sekitar masjid. Pendidikan hidup di sekitar masjid. Apalagi semuanya lah. Lapanas itu. Apalagi mualaf. Apalagi pengajian orang tua. Pengajian budak-budak pun ada setiap juhur. Penghasilan masjidnya Pak berapa? Ada yang tahu? 1 bulan itu 130 juta Pak. Sekali Jumatan tuh Pak 70 juta Pak. Mujahidin yang besar begitu saja. Tempat saya berkantor kalah. $70 juta. Dan ada satu lagi masjid di YouTube ya. Itu namanya Masjid Al-Jihad. Yang lebih hebatnya lagi ambulannya itu ayah dia pakai Alphard, ambulannya 4 Pak. Satu yang Alphard Toyota itu, 2-nya itu adalah Alphard Hyundai, sama-sama panjang. Jadi sesi foto itu kata kawan-kawan, "Mas saudara itu, aku mau masuk tapi jangan dulu karena aku mati loh." Masuklah dalam Alphard yang untuk angkut mayat Pak. Jadi kita berbangga-bangga sekarang Alphard untuk kehidupan pribadi kita, kemewahan kita, prestis kita. Mereka tunjukkan sana Alphard untuk bawa mayit, untuk orang mati. Al-Jihad Banjar. Nanti kalau ada waktu, ada umur, kumpul duit kita pergi sama-sama sana. Mau tak? Mau. Tapi pujuk Pak Condro itu. Amin. Bisa bahwa kita hanya ke Banjar, tapi habis ini nanti Basnas Provinsi akan bikin pertandingan masjid. Mantap. Ya, untuk motivasi. Yep. Nanti kita bicarakan. Sekarang ini kan Basnas Provinsi ini kan udah dapat award, ingin award masjid lagi. Saya sudah bicara dengan Basnas Pusat. Tahun depan kita adakan award masjid, UPJ masjid. Sebelum sampai ke pusat melakukannya kita harus kompak dulu di Kalbar ini. Ada 4.043 masjid. Ya. Yang terbanyak itu hanya 2 tempat Pak, Kuburaya dan Sambas. Mana Sambas? Ini UPZ-nya belum genah ini, karena tidak pandai melapor ya kan? Betul ya Ustaz ya? Nanti kita genahkan. Mengumpulkan dari orang tapi tak pandai melaporkan, bagaimana ceritanya kan? Mudah-mudahan dan pengantar awal tadi Pak, pengantar awal tadi tentang peradaban kemandirian yang akan kita bangun tadi bisa masuk di
pikiran bawah sadar bapak-bapak sebenarnya itu. Belum lagi kalau kita masuk pada peradaban yang terakhir adalah Turki Utsmani, yang mereka perkuat itu tidak lain hanya dua, Quran dan bahasa Arab. Quran dan bahasa Arab. Untuk bahasa Arabnya saya pun tidak sampai, tidak mampu saya Pak. Yang dihafalkan adalah Al-Biyah Ibnu Malik 1000 bait. Dan itu ditulis oleh jurnalis Amerika, ya, jurnalis Amerika namanya ada G.H. Jason, yang buku itu tidak boleh beredar selama 75 tahun. Ya Pak ya, saya mau cerita bagaimana cara Inggris dan Perancis merentas peradaban kita. Jadi untuk maju bertempur baik fisik maupun non fisik, tidak ada lain adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Hanya dua saja Pak, Al-Quran dan bahasa Arab. Saya untuk mengejar itu udah di angka umur Salahuddin Pak, tidak bisa saya kejar. Ayah anda Samsul bahkan lagi kan, kalau Ustaz Ibrahim masih, Sulaiman Ibnu Daud masih bisa, karena memang di background dari situ gitu. Quran tuntas bisa dibuktikan. Karena peradaban ini bisa diukur Pak, ya kan? Bisa diukur. Coba kita lihat, kita ukur dari umur ya, dari usia. Ketika Rasulullah mendidik kader, maka kader tanganan Rasulullah langsung Usamah bin Zaid bin Harisah itu unggul di usia 18 tahun. Betul Pak? Ya kan? Bisa diukur kan? Yang kedua, ketika pengkadernya agak longgar, maka lahirlah pemimpin itu di atas 30 sampai ke 55, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu. Agak longgar pada masa itu dia. Tidak ketat. Ketika dikencangkan lagi peradabannya, Al-Quran dan bahasa Arabnya, maka lahirlah Al-Fatih yang hafal Quran di usia 7 tahun dan menjadi leader di usia 21 tahun. Modalnya apa? Modalnya Quran dan bahasa Arab, Al-Biyah Ibnu Malik 1000 bait. Jadi bahasa itu menentukan peradaban. Quran yang mau kita ajarkan kepada anak kita, dia punya kosakata 52.000 Pak, kurang lebih. Ketika kita menguasai kosakata yang banyak, maka peradaban kita akan menangkan. Karena tidak semua pertempuran Rasulullah itu dimenangkan dengan pedang, dan kebanyakan juga dengan diplomasi, ya kan? Termasuklah terakhir itu Turki Utsmani merebut Palestina juga dengan diplomasi, bukan dengan pedang. Ini yang kurang kita pahami dengan baik itu. Nah, saya balik ke slide pertama saya boleh langsung berapa ya? Nah, tadi itu gambaran bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran baik fisik maupun non fisik. Tadi sudah saya katakan, kalau kita mau menuntaskan materi kemajuan umat itu hanya 3 ayat, 1 hadis Rasulullah, selesai. Tapi diamalkan. Kalau tidak diamalkan, nanti Bapak berjumpa surat Al-Fatir ayat yang ke-32. Kita baca Quran tidak kita amalkan, kita menjadi orang yang beriman. Kalau yang tidak kita amalkan setengah-setengah, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah kita melakukan kebajikan dengan izin Allah, biar pendek, tidak panjang, 2-3 ayat tapi kita amalkan. Nah, ini dia. Kita masuk pelan-pelan bagaimana membangun kebajikan umat. Ini teori saya dapatkan waktu pelatihan di Basnas. Sederhana saja teorinya, mengelola zakat sedekah tidak hanya berupa kegiatan penambahan dana zakat sedekah,
namun juga menegaskan siapa basis dukungan dan jamaah sebuah lembaga. Saya mau jelaskan di sini, membangun kemandirian itu hanya ada dua, Pak, yang saya pahami selama saya menjadi Basnas. Hanya dua: menghidupkan basis atau menempel pada basis. Membangun kemandirian umat itu hanya ada dua cara, Pak. Satu, membangun basis. Yang kedua, menempel pada basis. Baru bisa. Saya kasih contoh yang menempel pada basis. Di Indonesia ini ada orang Arab berdakwah, ya kan? Datang. Bapak nggak merasakannya, saya merasakan. Salah satunya itu AMCF, Asia Muslim Charity Foundation. Orang yang banyak duit, Siburi namanya, ya kan? Ustaz Sulaiman tahu. Ini orang kaya di Arab. Dia berdakwah itu saklek, Pak, klasik, macam Rasulullah. Contohnya ya gini. Kalau dia kurma, dia sedekah, dia tak mau antarkan transfer duitnya, kita beli kurma penjara, tak mau deh. Dia kepala lah petik kurmanya, kemudian dia packing, dia dorong ke kapalnya, antar ke Indonesia, antar ke mana negara dia mau kasih. Dan alhamdulillah Basnas Provinsi waktu itu pernah dapat juga waktu kita, ya karena berhubungan, mohon maaf, hanya Basnas Provinsi diberinya. AMCF, Asia Muslim Charity Foundation. Bosnya Sehuri namanya, panjangnya AMCF. Di Kalbar dia berdakwah di Indonesia ini. Saya katakan orang ini alim, pintar, kaya raya. Tadi saya katakan dari membangun basis hanya dua cara, Pak. Membangun kemandirian, ya, bukan membangun kemandirian hanya dua cara. Satu, menghidupkan basis, yang satunya menempel pada basis. Nah, Sehuri ini berdakwah, dia membangun Diploma 2 seluruh Indonesia, Diploma 2 bahasa Arab. Awalnya kan nggak ada lain ceritanya kan. Dia tahu peradaban itu bahasa Arab, Pak. Ngapain jauh-jauh dari Abu Dhabi rumahnya? Sana kehidupan super mewah kan, ekspatriat dari Eropa, Amerika itu bekerja di situ, jadi kuli di situ, Pak. Orang Filipina itu, kalau kita ke Filipina kita jadi kuli, dia di sana jadi kuli, jadi membantu. Tapi orang misionaris kita dikatakan orang terbelakang kan, orang Islam ini jadi kuli, jadi apa semuanya. Sehuri yang kaya raya, yang alim, yang pintar ini, dia tidak mau investasinya itu habis. Semalam sepintas saya katakan, berdakwah ini sama dengan investasi, Pak. Kalau kita masukkan duit, ya, macam YPM kan membiayai bapak-bapak, ini kan investasi namanya kan. Kalau duit itu ditarik keluar, artinya bapak ada biaya hidup nggak? Kan nggak hidup kan? Nah, Sehuri supaya investasinya aman di Indonesia ini, dia menggandeng. Tadi dia membangun perguruan tinggi, diploma ya, perguruan tinggi juga kan? Diploma di bahasa Arab, yang gratis, yang dosennya dia bayar, yang bangunannya dia buatkan. Bayangkan ada 40, 39-nya dia bergandeng dengan Muhammadiyah. Satunya itu dengan lembaga ini nih Ustaz, Dewan Dakwah Indonesia. Ada 40, 39, mohon maaf ya, 39 dengan Muhammadiyah, yang satunya dengan Dewan Dakwah DDII, Dewan Dakwah Islamnya Indonesia. Sekarang investornya ini, investor dakwahnya hengkang, Pak. Mau balik, mau rehat, mau pensiun, mau tenang, gak mau mikirkan Indonesia lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang ditinggalkan ini mati atau enggak? Hidup, Pak. Dia gandeng, misalnya di Pontianak digandeng Muhammadiyah. Sekarang oleh Muhammadiyah D2 itu ditarik masuk dalam program di Universitas Muhammadiyah, UMP, Alkansa, D2 Alkansa. Saya alumni itu. Ustaz itu kan dari Alkansa kan, siapa? Salimin ya? Iya, Salimin.
dari rekan saya. Dan banyak juga yang alumni rekan saya. Nah, itu metode pertama untuk membangun basis, Pak, ya, adalah menghidupkan basis atau kemandirian itu, kemudian menempel pada basis. Ini rasa saya testimoni ini tidak bisa dibantahkan lagi, ya. Sudah terbukti 40 titik yang dibangun oleh Syekh Huri ini jalan semuanya, baik kepada Muhammadiyah maupun kepada Dewan Dakwah. Karena Muhammadiyah dan Dewan Dakwah itu adalah basis pergerakan. Nahdlatul Ulama juga basis pergerakan dengan versi metodenya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dia tadi. Yang kedua, membangun kemandirian itu adalah dengan menghidupkan basis. Basis yang saya maksudkan ini adalah titik pusat pergerakan, tempat aktivitas. Bagi kita umat Islam tidak ada lain, itu adalah masjid. Sekarang apakah kita sudah bisa membangun kemandirian itu? Belum bisa. Karena hari ini masjid-masjid kita baru diwakili sholat saja. Diwakili sholat saja. Arif, tolong pindahkan ke depan tadi. Nah, ini teori sederhana saja. Mengelola zakat sedekah tidak hanya berupa kegiatan penambahan dana zakat sedekah, namun juga menegaskan siapa basis dukungan jamaah sebuah lembaga. Kita perkecil lembaga kita adalah masjid. Kita perkecil lembaga kita masjid. Sebelum saya cerita tentang penguatan lembaga, saya mau ingatkan dulu memorinya Pak Condro itu, dan memori kawan-kawan Basnas, khususnya bahasa Sambas, ya kan? Kita ada program JCD, kan? Ya kan? Di Landak juga ada program JCD, ya kan? Artinya investasi masuk di Landak sekitar 200 juta lebih, di Sambas juga 200 juta lebih. YBE baru-baru ini di Engkalau, Sanggau. Ketika investasi itu keluar, kegiatan dakwah itu keluar, apakah geliat dakwahnya hidup? Saya katakan tidak hidup. Dan baru-baru ini, mohon maaf, di Sambas ada kampung zakat yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Mohon maaf ya, kita ini bicara untuk keilmuan kita, ya. Apakah terbangun basis di sana? Mana Sambas? Hidup tidak kegiatan sedekahnya, pengumpulan sedekahnya untuk membangun basis? Tidak hidup. Masyarakat hanya wa aqimus sholah semuanya. Masjid-masjid masih wa aqimus sholah semuanya. Ketika masjid-masjid bertahan di wa aqimus sholah, otomatis basis itu tidak akan hidup. Ini bisa diukur, Pak. Coba masuk ke slide terakhir. Kita ukur, ya, kita ukur tentang definisi zakat. Kita ukur. Nah, ini zakat, Pak, ya. Zakat itu ada 5 definisinya, atau katakanlah ada 5 batasannya. Pertama, an-nama, dia tumbuh dan berkembang. Yang kedua, at-tahratu, dia kesucian. Yang ketiga, al-barakah, keberkahan. Yang keempat, kasrah al-khair. Yang kelima, as-sahalahu, keberesan. Saya memahami ini, Pak. Poin 2 sampai 5 itu berkenaan dengan orang yang berzakat dan orang berzakat bersedekah, ya. Quran itu, Pak. Quran dan sunnah itu tidak membedakan antara sedekah dan zakat. Tapi kalau mau dibedakan juga tidak masalah. Nah, an-nama ini, Pak, an-nama ini jadi ukuran kita. Kalau zakat sedekah yang Bapak kucurkan tidak tumbuh, itu ada yang salah dalam pengelolaan kita. Tadi saya singgung betapa banyak lembaga filantropi yang kita miliki. Sekarang tunjukkan saya mana yang berhasil, mana yang tumbuh, yang bisa bergerak dengan sendirinya. Ada nggak di Kalbar ini?
Mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Bisa ya Pak ya? Mana yang bergerak, yang tumbuh. Ketika sedekah dan zakat itu dihentikan di situ. Nah, sebelum masuk ke situ, kita masuk ke sedekah dan zakat dulu. Ya, sebelum itu. Sedekah dan zakat. Ya, itu dia. Ini prinsip dasar zakat dan sedekah. Ada 5 prinsip ini. Al-Quran dan As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan terminologi ini, Pak. Hampir-hampir tidak membedakan terminologi zakat dan sedekah. Contohnya, misalnya khudz min amwalihim shadaqatan. Dia menggunakan kata apa? Kata sedekah. Tapi para mufasir menerjemahkannya dengan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terus ya, dia menggunakan kata sodako. Para mufasir menerjemahkannya zakat. Tapi bisa dibedakan. Jangan susah hati. Kalau zakat itu adalah harta yang wajib kita keluarkan. Sedekah harta yang wajib namanya zakat. Sedekah harta untuk makan namanya infak. Sedekah harta yang tetap tidak boleh berubah namanya wakaf. Saya menerjemahkan begitu biar simpel gitu. Ya. Nah, zakat itu wajib. Saking wajib zakat, Pak. Saking wajib zakat itu diulang-ulang Quran itu sebanyak 26 kali. Dalam Quran itu 26 kali. Kata buku fikih zakat itu bisa sampai 32 kali yang berkenaan dengan zakat sedekah ini gitu. Termasuk hak kahu itu. Hak itu juga adalah diterjemahkan dengan zakat, diterjemahkan dengan sedekah 26 kali. Al-Baqarah saja diulang 5 kali, Bapak. Ya kan? 5 kali diulang-ulang terus. Nanti kita ceritakan mengapa Al-Baqarah sampai mengulangnya 5 kali. Kemudian ditutup dengan anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Dan itu sering orang tahlil baca itu. Engkau adalah penolong kami terhadap orang-orang kafir. Bapak paham enggak maknanya itu? Sedekah zakat diulang-ulang 5 kali di Al-Baqarah, tapi terakhir itu Al-Baqarah 286 terakhir itu kan betul Ustaz ya? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkau penolong kami terhadap orang kafir. Nanti kita buktikan, Pak. Bisa kita buktikan semua, Pak. Kita bicara, ini bukan bicara barang gaib, ini bicara barang nyata ini. Nah, sedekah wajib tadi ya. Nah, jelas wajib ya. Nah, sekali lagi saya katakan Quran dan Sunnah Rasulullah itu tidak membedakan terminologi ini, Pak ya. Menyamakannya. Tergantung kita mau bedakannya nanti. Kemudian sedekah ini sangat dianjurkan, Pak. Sedekah ini sangat dianjurkan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Ada apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Terus, ini apa ini? Saya kok jadi lupa, Pak. Yang bagian akhirnya itu di hartamu ada hak orang meminta dan harta orang tidak meminta. Di harta kita ada hak orang minta, orang mahrum. Itu dia. Di harta kita ada hak orang meminta dan orang tidak meminta. Saking sangat dianjurkan saja, Pak ya. Syarat orang bertakwa itu dia harus menginfakkan di waktu lapang, fisarro iwat darro. Ya kan? Itu syarat orang bertakwa. Masyari'u ila marfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fisarro iwat darro. Orang yang mensedekahkan, mengeluarkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit.
Ya Pak ya? Ya Ustaz ya, Ustaz. Di Ali Imran 132 kalau salah ya, 33 134. 33 34 35. Syarat orang bertakwa yang pertama, yang tiap Jumat disebutkan Hatib itu adalah yunfikuna fisarro iwadul. Jadi wajar kalau sedekah itu sangat dianjurkan. Syarat bertakwa loh Pak. Ini bukan main-main. Takwa kan bukan kita tuh hati, ya kan? Ya Ustaz, ya kan? Fisarro iwadul. Yang ketiga, Rasulullah selalu bersedekah. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Semua peradaban Rasulullah itu dibangun dengan sedekah. Sebut saja yang paling mudah yang disampaikan orang saat Maulid tadi itu, ketika Rasulullah berperang, dia kumpulkan semua sahabatnya. Aku nak perang, dan para sahabat pun mempersiapkan dengan perbekalan sedekah yang terbaik. Rasulullah perlu sumur, dia janjikan siapa beli sumur ini, aku kasih kalian rumah di surga. Semuanya untuk ekonomi saja. Kita semua dengar sebuah ceritanya, bagaimana Rasulullah melelang panci orang miskin yang tidak bisa digunakan untuk masak lagi, dan sahabatnya bayar dengan sedekah. Tapi harus ada barterannya begitu, supaya ada rasa tanggung jawabnya. Nah, ini yang penting ini. Dari semua rentetan panjang ini adalah, tadi ada si WhatsApp terakhir. Bisa masuk? Coba tampilkan. Nah, ini. Nah, sebentar. Ini penting. Ini penting. Ini nama Ketua Basnas Kabupaten Bengkayang, anak bungsu. Takbir. Berdiri lo. Berdiri lo. Wasodaqatu Qur'an. Jadi jangan main-main Pak. Bapak mohon maaf, kita sholat belum ada buktinya kalau tidak Pak Burhan. Betul Pak. Bapak teriak-teriak sholat Bapak di masjid berdoa, nangis-nangis. Belum ada artinya kalau Bapak tidak bawa sedekah Burhan. Jadi Masya Allah, orang tua yang memberi nama anak yang Burhan ini. Ya kan? Kok mati San? Kau jangan menghina Pak Burhan San. Saking groginya saat itu dengan Pak Burhan gitu kan, gitu jadi. Sedekah Burhan. Saudara Bapak nanti kopinya datang ke meja masing-masing. Jadi jangan susah, kopinya ada di meja masing-masing, tapi tetap fokus ya Bapak ya. Mudah-mudahan kita pelan-pelan Pak ya. Ya ini dia Pak. Ada 4 prinsip tentang zakat dan sedekah. Saya mau tanya dulu nih Pak, apakah ini sudah bisa tumbuh dan hidup di masjid masing-masing? Hah? Belum semua ya. Ada duit itu untuk membangun masjid. Di kepala panitia masjid itu, takmir masjidnya itu, alah kurang WC, habis itu kurang ini, kurang terus ya. Kurang semua itu. Tapi tidak pernah berpikir Pak, di sebelah rumahnya ada orang sakit, Bapak cek kan? Ada orang mujur, ada orang yang tak mampu dan sebagainya. Di sebelah masjid, sekitar radius 100 meter, 200 meter dari masjid, ada orang yang dorong gerobak pergi sore, pulang malam. Tidak laku dagangannya Pak. Ada Pak ya? Ada. Pernah masjid hadir Pak? Tergantung apa lagi Pak. Sekarang bilang tadi lah semua yang tadi. Tenangkan saya dulu ya. Tidak pernah peduli. Ada orang berutang, Bapak bayarkan nggak di masjid itu?
Tidak pernah. Ya berutang macam-macam lah untuk keperluan anak sekolah. Ya kan? Urusan saya katanya. Nah, urusan saya baguskan kubah masjid, baguskan WC masjid, baguskan pelataran, teras masjid dan sebagainya. Ya. Oke, San, balik dari slide awal, San. Minta ini dulu nih. Arif, minta ini. Oh, sorry. Bentar. Iya. Sekarang pikiran kita, nama berapa? Jadi pikiran kita mau bangun kemandirian, Pak ya. Kemandirian itu kita mulai dari mana? Dari basis. Basis itu adalah iman kami ini di tok bapak-bapak masing-masing begitu. Saya mohon maaf, Basis Provinsi sudah kasih contoh. Saya punya masjid Mujahidin. Saya sudah terapkan SOP Basnas walaupun belum nyentuh di angka 30%. Ya saya. Itu karena negosiasi namanya itu. Nggak boleh gopoh. Alhamdulillah. Dan tidak semua Basnas Provinsi itu, mohon maaf, menguasai masjid raya, Pak. Bapak boleh tanya, saya baru pulang dari Banjar juga. Saya ke Basnas Banjarmasin. Oh, dia bilang pengumpulan saya 12 miliar. Satu pertanyaan saya, kalau kau tak bisa jawab berarti kau masih di bawahku. Bilang masjid, dia kan satu kantor juga dengan masjid. Masjid raya bagaimana, Bos? Kita serahkan dikumpulkan, bukan serahkan dikumpulkannya, ikut aturan kita enggak. Artinya kan masih dikendalikan masjid gitu, bukan Basnas mengendalikan masjid gitu. Maka masjid itu jangan Bapak merasa Bapak miliki masjid, Pak. Masjid itu milik Allah yang Bapak diamanahkan untuk mengelolanya. Di negara kita ada aturannya. Paham Bapak-Bapak? Mudah-mudahan mengerti, Pak. Maka saya bilang sama Pak Condro sama Pak Rusdi Saskani Ustadz nih, kalau mau bangun pergerakan dai ini harus dekatkan dengan masjid. Kalau tidak dekatkan dengan masjid tidak bisa diukur itu barang. Ya itu Zat. Terus ya, yang ke bawah Zat. Terakhir. Ya, pelan-pelan. Madrasah. Terus lagi. Ya. Jadi kita tidak asal ngomong, Pak. Mana Zat? Yang ada ini dia. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Basnas Kabupaten Kota membentuk pijat Basnas Kabupaten Kota pada masing-masing itu nomor nya masjid, musola, langgar, surau atau nama lainnya. Ya? Paham Bapak-Bapak ya? Jadi barang ini bukan ngade-ngade, Pak. Itulah yang membuat Masjid Raya Mujahidin bertekuk lutut di bawah Basnas. Betul, Pak. Waktu itu ketua takmirnya Profesor Dr. Tamrin Usman, DA, alumni Prancis. Dia bilang aku waktu itu pagi, Pak, masih pagi, Pak. Dia bilang, John, katanya, udahlah John, tak bisa kita melawan undang-undang nih, katanya. Keo deh, Pak. 1-0 sekarang dia full kan, sedangkan yang periode lalu 5%. Di periode ini, nanti di tahun 2022 ini 20% dari pendistribusian dia disalurkan melalui Basnas Provinsi. Ya, tepuk tangan ini kan? Kalau perbannasnya itu 30%, bisa Bapak dapatkan itu, Bapak distribusikan kepada kami, atau Bapak mengelola sendiri dengan angka 70%. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Bapak harus bikin RKT, jangan main-main, Pak. Jangan main-main. Ini udah letak laporan. Akhirnya saya pernah tengkar di Belanda. Kami kan bangun masjid, ada nggak? Lihat asnaf masjid itu dalam mendapat asnaf itu nggak ada. Asnaf masjid itu yang untuk bayar-bayar masjid, tagih sendiri lah, minta sama masyarakat, pasti mau dia. Yang Bapak selesaikan itu soal kemanusiaan di masjid, baru masjid mandiri. Nah, San, balik lagi, San.
Itu selesai ya masalah regulasi ya. Sekarang YBM berbaik hati. Walau bagaimanapun YBM itu UPJ-nya Basnas. Walaupun nama YBM, nyenangkan hati dia dulu lah. Apa nyenangkan hati dia dulu nak YBM, Yayasan Baitul Mal, apa? Yayasan Baitul Mal, PLN. Tapi kalau bukunya itu namanya UPJ Basnas. Nama di luarnya YBM. Jangan marah Ustaz Jondro ya. Anak kandung Basnas Pak sebenarnya Pak, yang bagus lebih keren. Anak kandung Basnas. Bukan anak angkat dia, anak kandung dia. Karena regulasinya BUMN dia itu dia. Tadi sampai di mana San? Yang sampai di itu dah ya. Jadi untuk mengukurnya nanti kita lihat lewat nama itu. Kalau sedekah zakatnya tidak tumbuh, maka kita tidak bisa membangun kemandirian umat. Mudah-mudahan sudah mulai menggigit ya apa yang saya omongkan ya. Balik lagi tentang itu San. Balik lagi tentang sedekah zakat tadi itu. Ya, itu dia. Saya ulangi, zakat itu wajib. Sedekah itu sangat dianjurkan. Rasulullah selalu bersedekah. Dan sedekah itu menjadi bukti Basnas Kabupaten Bengkayang. Ya kan? Namanya Pak Burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Anda bayangkan kalau nama Burhan tidak membuktikannya bagaimana ya? Maka nama Burhan harus buktikan sedekah dulu. Kalau tidak terbukti, oke Pak, kita lanjutkan buka lagi San. Tadi kita bicara tentang kemandirian San. Kita tidak bisa bicara tentang kemandirian tanpa persatuan Pak. Sederhana saja Pak kata-katanya Pak. Bohong kalau Bapak bisa mandiri kalau tidak ada persatuan. Saya tidak usah bicara tentang negeri ini terlalu jauh. Bukan kapasitas saya yang menyampaikan. Saya bukan orang partai. Saya tidak boleh berpartai. Dan saya lupa dengan partai. Tapi saya tahu partai Pak. Yang kecil saja Pak. Di tempat kita sujud ruku itu saja Pak. Ya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya kan? Dan seterusnya. Kalau ini tidak bisa kita wujudkan, nonsen, omong kosong, tidak masuk akal. Apalagi pengelolaan masjid ini Pak ya, harus tandem ini Pak ya. Harus tandem ini. Satu takmir masjidnya, dia harus tandem dengan UPZ. Kita harapkan takmir masjid itu mengurus masalah masjid saja. Kemudian ini sisi ibadah saja. Ya. Jangan lagi Pak. Kalau nanti orang miskin tidak bisa Bapak bantu. Orang berutang tak bisa Bapak bantu. Kalau Bapak hidup Pak, mohon maaf ya Pak ya, agak terlalu tinggi kalau saya ngomong. Bupati wali kota atau saya pun apa Pak? Selesai persoalan semua Pak. Gubernur apa? Apakah Bapak merasakan ada kehadiran gubernur di Anda itu? Belanda Bapak Belanda kan? Bapak rasakan ada kehadirannya? Pol Kalbar ini punya gubernur namanya Pak Sudarmiji. Bapak rasakan ada kehadirannya? Iya kan? Jadi untuk menyelesaikan persoalan kita itu kita saja Pak, jangan libatkan gubernur, apalagi bupati Pak. Ya kan? Letih nangis-nangis ini anak Bapak angkatnya nih. Ini Bapak angkat ini. Termasuk ini nih yang Kuburaya ini, yang punya masjid 46 sekabupaten Kuburaya, bayangkan Pak. Satu pun tak setor ke Basnas lebih banyak sih. Dalam proses. Ini dalam seluruhnya dia mau menikung Landa Pak. Akhirnya jatuh di tikungan tak bisa kejar Pak. Ya kan? Tikungannya jatuh karena yang punya Basnas Kuburaya itu menantunya yang ini bertuanya tulah ada kan? Ya. Balik ke slide itu San. Ini ayatnya Bapak paham tahu lah semuanya. Iya. Tadi saya katakan bahwa kita mandiri itu harus ada persatuan. Kita mulai dengan masjid dulu Pak.
Nanti takmir masjid ini, coba angkat tangan, mohon maaf, angkat tangan yang takmir masjid dulu. Ya. Iya, takmir masjid ini. Saya kan memang suruh datang takmir masjid ini. Supaya hidup nanti kalian zakat dan sedekah harus bentuk UPJ, Bang. Ya. Jadi abang tidak pikir panjang lagi. Carilah generasi-generasi terbaik, kawan-kawan yang baik untuk mengurus unit pengumpulan zakat. Ya, bisa kan? Bisa lah. Kalau tidak bisa, siapkan 5 tahun lagi anak kita. Maka anak sekarang tuh bawa ke masjid dulu. Kalau tak ada bisa lagi, masukkan transmigrasi, Pak. Dari Malaysia boleh. Bisa, Pak, transmigrasi maksud saya paham ya. Karena tak ada jamaahnya. Ya. Apabila kita mendivisikan kemandirian, itulah kemampuan seorang insan manusia terhormat berkomunikasi dengan siapa saja dalam rangka melaksanakan tugas kehalifaan. Ayat-ayat ini diturunkan untuk dilaksanakan, Pak. Siapa yang melaksanakannya? Kita halifah fil ard. Kita semua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Tuhan Allah kita, Rabbul Alamin, itu mengendaki kemiskinan itu harus tuntas. Orang berutang harus dibayarkan, ya kan? Orang yang berjualan tidak laku pergi pagi pulang sore tidak laku, dia harus dibayarkan. Mu'alaf yang tadi itu harus dituntaskan, harus diselesaikan. Jangan mu'alaf terus, Bang, udah cukup lah. 2 tahun. Udah jeda ini mau mu'alaf lagi gimana? Harus tuntas semua itu. Jadi kok di Basnas itu ada sama juga dengan YPM, ada 5. Pertama adalah ekonomi, mengentaskan si fakir dan miskin. Habis itu pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah itu Bapak masuklah di program madrasah masjid itu. MM. Alhamdulillah Sungai Buloh, saya pikir best lah Sungai Buloh ya. Kalau Landak lawan Landak, Sanggau lawan Landak ini nampak saya sih menang Sanggau ini. Landak ya. Ya kan? Landak menang bulu tajam nih, kalah Sanggau itu kan. Udah 3 dia punya MM itu di Landak itu. MM itu pemacu ya Pak, pemicu. Supaya kalau ada kegiatan pendidikan dan dakwah itu Bapak boleh ada dasar untuk ngambil sedekah di setiap masjid. Jangan pula MM itu sama dengan TPA ya Pak ya. Sama TPA. Jangan berbayar. Kalau berbayar itu mundur namanya gitu Pak. Harus gratis, harus free. Mau orang kaya, orang miskin free. Baru kita ambil sedekah. Baru kita ambil sedekah Pak. Jadi Ustadz Yohanes Soter ini, dia ini kalau pemain itu gelandang tengah Pak. Dia bisa ke Badau, bisa silat utara, silat selatan ini kan. Akhirnya bersilat seorang nih kan. Maksud saya bertahan di basis dulu, buktikan di basis dulu. Hidupkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tadi saya katakan hanya 3 ayat 1 hadis saja menyelesaikan ini selesai. Persoalannya kita tidak mau mengamalkannya. Ya, kita lihat dulu ya. Ini kemandirian itu kita mulai dari masjid. Masjid. Yang punya regulasinya only Basnas. Jangan kalian hati, jangan kalian pilihan. Hanya satu pilihan, Basnas. Dulunya Baitul Mal. Yang lama-lama ya. Nah, itu secara regulasi. Secara syar'inya masjid itu yang harus kita makmurkan, yang kita hidupkan. Saya ulangi lagi Pak ya. Untuk membangun peradaban kemandirian itu hanya 2 cara Pak. Menghidupkan basis atau menempel pada basis. Yang menempel pada basis sudah saya contohkan tadi ya. Ketika investasi masuk dia harus menempel pada basis. Itu akan jalan, akan hidup, akan continue, akan ada kontinuitas. Artinya investasi amal soleh orang itu tuh, investasi amal soleh orang itu akan berlanjut ketika menempel pada basis.
Sehuri yang saya ceritakan tadi, dia tidak bodoh, dia pintar, dia cerdas, dia alim. Kalau dia membangun basis ini, berapa lama dia bangun itu? Kata orang kucing itu, you imagine, kau bayangkan berapa lama dia harus membangun basis itu. Salah-salah orang tidak mau welcome. Nggak pula kita nak bersedekah di masjid orang Arab, dia banyak duit. Kan begitu yang selalu kita tafsirkan di bawah itu. Lalu dipikirkan, dia orang pula dipikirkan kan. Ngapain kita bersedekah sama dia, kata dia. Dia punya duit, kata dia. Yang si Sihuri dan yang pintar, yang alim, cerdas tadi, dia tidak mau. Dia tempel pada basis. Dan sekarang hidup. Ya. Pendidikan diploma 2 dia, yang tadinya dia gratiskan 5 tahun itu ya, 5 tahun dia tinggal. Dosennya dia bayar, bangunannya dia buatkan, sekarang hidup, ditempelkan ya semuanya. Dia sekarang melenggang pulang ke Abu Dhabi, sudah merdeka, sudah menang. Sehuri itu. Nah sekarang regulasi yang punya adalah Basnas untuk membangun basis itu. Kembali ke basis kita, titik ya. Karena ayatnya begini. Ayatnya ayat berapa? 9:18. Nampak ya? 9:18. Bapak hafal ayat ini semuanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak pergi ke masjid, itu bapak sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu rukun iman, tapi tidak berhenti di situ bapak. Lanjutlah dengan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi hari ini kita berhenti di wa aqimus shalah saja, salah sendiri, tidak kalah. Yang dibalik ini hidupkan wa atuz zakat. Saya katakan tadi, Quran menggunakan terminologi yang sama, zakat dan sedekah. Oh itu kan sedekah. Nanti sebelah situ, itu zakat, kata dia. Aduh, nggak ketemu lah barang ini kan. Walam yarsya'illallah, ya kan? Iya. Nah, jangan berhenti di wa aqimis shalah, sambungkan di wa atuz zakat. Bagaimana nyambungkan wa atuz zakatnya? Bapak sambungkan di at-taubah yang ke, ya ini dia 9:103. Ini pun bapak hafal ayatnya, apalagi Ustaz Sulaiman. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah. Para mufasir menerjemahkan itu fi'il amar, itu perintah. Udah sering kita mendengarkan. Masalahnya bapak tidak mau ngambilnya, kenapa? Bapak menjadi penghambat orang untuk bersedekah. Tidak perlu banyak, 2.000 saja untuk madrasah masjid. Akan ada keberkahan Pak. Akan ada kasah al-khair, akan banyak kebaikan di dalamnya nanti. Orang yang bersedekah itu akan ada keberesan. Assalamu. Bukalah makna-makna itu disebarkan di sekitar masjid. Ketika bapak ambil akan ada an-namu Pak, an-nama akan tumbuh dan berkembang. Bapak tukang kumpulkan ada hamilnya. Yang orang bersedekah akan ada kesucian, kebersihan jiwa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi. Berdoalah untuk dia. Dia sedekah 2.000, tak doakan karena perintahnya begitu. Cuma 3.000 bos, seperti yang berdoa nih. Susah, bukan ada bos, bos begini kan. Berarti 3.000 nak tak doa gitu. Dulu Bapak Rasulullah, maka hidupkanlah orang itu dengan doa. Ingat Abdurrahman bin Auf itu selalu didoakan oleh Rasulullah. Semua sahabatnya didoakan. Yang bisa mendoakan itu adalah wasilahnya amil Pak.
Amir yang bisa memwasilakan doa itu. Itu kan perintahnya begitu. Bahwa sholli alaihim, dia bilang. Saya tak tahu lah menerjemahkan, saya bukan orang ini, Ustaz saya pandai. Sahabat saya dari dia mendakwah. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah melakukan itu? Udah bilang belum, ya biar selesai dari ini kan. Kalau udah, jangan kecewa ya, jangan kecewa kalau udah. Hidupkanlah tadi itu, pancingan tadi itu. Ketika Bapak dapat itu kan, untuk apa sedekah dikumpulkan? Untuk madrasah masjid, untuk bayar gaji. Bahasa provinsi, bahasa kabupaten hanya bantu setahun, habis itu jalan. Kalian teruskan tradisi baik itu. Begitu Pak Sandi, ya kan? Ustaz Sandi. Ada lebih kasih si fakir. Kalau aktivitas itu Bapak lakukan, saya yakin orang di sekitar masjid itu akan berduyun-duyun untuk bersedekah dan berzakat. Karena proyek dakwah itu tidak Bapak sebutkan. Akhirnya orang nunggu apa? Nunggu pengumuman takmir masjid bangun kubah. Nunggu pengumuman takmir masjid bikin WC. Ya kan? Barulah habis lebaran, terima jemaah sekalian, ini pengumpulan kita sekian-sekian. Kami tengok-tengok nampaknya WC kita dah mulai roboh nih. Mohonlah sedekah kalian semuanya, karena sedekah ini akan membawa pada kehidupan setelah mati kita, biar kita nyaman. 6 bulan sekali, hari-hari tiap Jumat Bapak nak pikirkan, membuka keberkahan tadi, membuka keberesan itu semuanya. Jangan di kampung Dayak bisa, Pak, maka saya kasih contoh hari ini. Ini aja Jabal Nur, ya angkat tuh. Nah, itu mualaf tuh, nggak mengaku mualaf lagi ya. Dia bisa bayar dai itu, bayarkan Bapak. Malu lah kira-kira kita di Melayu-Melayu nih. Mohon maaf ya gura-gura Pak ya. Nah ini Pak ya. Jangan berhenti di wakimusoh. Hari ini termasuk masjid sahabat saya ini depan tetangga. Takmirnya tentang ini. Pak, mohon maaf Pak, kita berdiskusi. Fasakir Pak Nazikro dan kaum ini. Berilah peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang ini. Kita lagi Fasakir Pak Nazikro. Ya, harus diberi peringatan karena perintah Qurannya begitu. Kalau enggak malam-malam kita enggak mandiri gitu. Udah diambil nih Pak, Bapak doakan dia ya. Nggak berhenti Pak sampai situ Pak. Bapak bagikan lagi, nanti Bapak sambung dia. Di atau buah lagi. 1 surah Pak, saya kan ya Pak. Ya kan? 60. Sudah. Innamas shadaqatu kan. Fakir, miskin, Uraim amin. Kan betul amin. Amin provinsi bos. Ketua bos. Kan betul kok. Makan dulu amin bos. Termasuk sahabat-sahabat saya. Pak Contro. Jadi nama sedekahul lil fuqara wal masakin wal contro kan itu karena diambil. Ya kan? Sederhana kan Pak? Ya kan? Dimulai dengan memakmurkan masjid, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sekarang kita nih wa aqimus shalah saja. Begitu waktu zakat jam 8 masih ada tutup, lampu udah mati, semua udah mati dah. Besok kita bangun lagi jam 3, kunci pagar tutup semua. Ada orang miskin situ, ya Allah masjid bila ke kasih aku bekas ni gitu kan. Ada orang berutang, Bapak tak mikir ke orang berutang ke masjid itu. Sedih saya rasanya. Saya pernah berdakwah di, bukan dakwah ceramah lah ya, di Lada di 1442 Hijriah kemarin. Ada masjid namanya Masjid At-Taqwa, ini dikasih Pak ini orderan, tapi tidak dibayar, gratis. Kalau Bapak undang ke Tubasas tak bayar Pak, ada tuh bayar. Asal Bapak tertangan ya SPD saya selesai bosan tuh. Itu kan mantap kan dakwahnya. Bapak suruh khotbah, suruh apa tak bayar Pak, tapi orang ngasih kocik lo dalam. Jadi namanya Masjid At-Taqwa Pak, udah betul Pak masjid Pak. Namanya At-Taqwa, mantap masjid di Kampung Rajin.
Yang ketua takmir ini siapa? Pak Haji Gusti apa nama itu ya? Haji Muzakir ya. Sama-sama lah kalau di basit baca darah biru sama-sama darah biru lah kan. Ya Gusti plus urai. Jadi ceramah lah, saya ceramah, saya bilang saya bersyukur masih ini. Dia cerita masih itu tidak satu pun proposal keluar Pak. Katanya kan dia takwa kan dia orang landai. Tidak satu pun proposalnya keluar. Dia hanya mengambil sekitar masjid Pak. Oh Masya Allah Pak, senang saya dengarnya Pak. Nah nangis saya waktu itu kan, syukur Ramadan itu kan. Saya tanya, mohon maaf Pak Ketua Takmir, boleh nggak saya turun, saya cek ada orang sakit di sekitar masjid? Itulah Pak Takmir, saya bilang, nggak tahu dia melakukan enggak ya? Boleh nggak saya cek, saya buat staf nih. Saya cek di radio sini, ada nggak orang yang dari pagi dorong-dorong gobak, sorenya dia tak laku barangnya. Kalau nggak salah saya kejadiannya mikrofon saya diambil. Bapak pulang ini saya amalkan katanya. Mudah-mudahan saja, saya belum lagi bertandang ke masjid itu. Jadi Basnas tuh ambil zakat ini tidak ada bercerita lain. Kita membangun menghidupkan basis. Hadis ini menunjukkan titik inama ya'muru masajidallah. Jelas masjid disebut di sini. Tidak perlu para pasir lagi terjemahkan. Pakai terjemahan biasa aja lah kita. Tak usah Bapak buka lagi. Kita terjemahkan harfiah saja lah. Di sini pun Bapak buka Quran cetakan apa yang sekarang bikin cetakan sinar mas. Nah, sinar mas. Sama Pak, khusmin awalihim juga. Ambillah katanya. Bapak buka cetakan manapun di sinilah bagian apa nasnab itu. Fakir, miskin, amil. Mu'alaf bukan dia ya. Mu'alaf. Orang berutang. Apa lagi itu? Orang budak. Habis itu fisabilillah. Ibnu Sabil 8. Nah oleh Basnas itu direpatif menjadi di ma. Sama ekonomi dulu. Dalamnya ada fakir, ada miskin. Si fakir Bapak bantulah, Bapak hidupkan. Bapak santuni dia, bahasa saya sampai mati Pak. Ada nggak di sekitar masjid Islamnya? Ada Pak. Yang tidak punya daya ekonomi lagi Pak. Banyak yang kehidupannya Pak ya, 3 fase aja Pak. Bangun, tempat buang air, makan. Kan 3 fase. Hari-hari dihadapi tak bisa bantu. Anaknya pun tak bisa bantu. Rumahnya mana spray, mana melimpah akan dari bawah. Itu pun tiada banyak Pak. Tidakkah terbuka hati kita untuk itu? Saya katakan lagi, kalau Bapak selesaikan itu, tak usah wali kota, gubernur Pak. Hari ini pemerintah punya program apa namanya yang Depsos itu, tak tahu lah sedang program itu. Ada program sejahtera 1, sejahtera 2, akhirnya tak sejahtera. Iya, aneh itu. Belum lagi nanti di desa itu ada program desa mandiri, desa ini, desa apa-apa. Akhirnya tak tahu saya nama desa, hanya panjang itu semua. Kalau kita komprotatifkan pembiayaan membangun desa mandiri dengan membangun masjid, mana mahal? Dalam desa mandiri itu ada konsultannya, para profesor, para doktor. Bapak buka file tuh di kabupaten. Bapak buka file di kalau profesi ya Bapak ya, kabupaten saya. Ya kan? Kita lihat semua mana yang sudah mandiri. Ternyata kepala desa juga yang dapat 21 miliar banyak tangkap. Saya punya pengalaman Pak. Saya mau cerita sedikit ya. Di Januari 2021 itu ada 3 kepala desa datang menemui saya. Ketiga-tiganya kepala desa di seberang kita di Landa. Mohon maaf, itu orang Madura. Orang Madura ini unik Pak. Ini sahabat saya orang Madura. Al-Maduri sih itu. Dia tidak mau bersedekah dengan kita dengan kiai ya Pak. Itu tradisi itu. Yang ngomong bukan saya.
itu rektor IAIN. Ketika ada acara saya dengan IAIN, saya bilang kalau perdagangan ini defisit anggaran IAIN dengan Basnas, maka yang tekor itu adalah Basnas, saya bilang. Karena IAIN yang para profesor, para doktor, dia punya apa kita ceritakan untuk kebaikan kita, tidak sampai 15 juta. Tapi bantuan beasiswa kita sudah 26 juta kepada mereka. Ada kesempatan forum saya bicara, Pak Rektor yang terhormat, kalau negara ini perdagangan Indonesia RLC itu kan kita mengalami defisit anggaran namanya, saya pikir tak dengar gitu, lupa dengar. Ini tekor Basnas nih Pak, saya bilang. Saya tidak sebutkan angkanya kan. Akhirnya begitunya Pak Rektor naik ke mimbar. Pak Ketua Basnas, dia ini pada banyak menurut Pak Ketua, kita berjakat dengan kiai-kiai.